Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Bapak Acu Fiarta Kartabi. Pak Acu Iya, melihat bahwa masyarakat juga ini cukup konsumtif seperti itu karena ada demand dari masyarakat, otomatis juga tanda kutip ini para pelaku yang nakal memanfaatkan hal ini. Apakah ketika ini ditutup akan serta-merta masyarakat yang konsumtif ini akan berkurang transaksinya atau bahkan ada bisa saja cara-cara tanda kutip licik lain yang bisa dilakukan? ya, jadi saya kira banyak alternatif yang bisa mempertemukan produsen itu ya perdagangan juga dengan konsumen ya. Karena konsumen kita kan market size-nya besar, Kang Irfan. Jadi saya kira juga ya tentu selama ini kan tidak begitu banyak penolakan dari konsumen ya karena memang masyarakat kita kan tidak melek kualitas, melek asal barang ya. Yeah. Yang penting murah ya Kang Irfan. Ya, jadi saya kira juga mungkin ada keseimbangan baru, harga tetap mengalami perubahan begitu, tapi dalam tanda petik hal yang wajar ya untuk perkembangan perdagangan. Ini kan kita menganggap bahwa harga yang murah ini tidak wajar dan nantinya akan mematikan usaha perdagangan daripada masyarakat secara luas begitu ya. Dan tentu saya kira masyarakat juga untuk daya beli tertentu ya tidak akan mengalami perubahan dari sisi konsumsi yang terkait dengan stopnya TikTok Live ya, gitu, sehingga kemudian saya kira masih banyak segmentasi di e-commerce yang lain kan, yang bisa juga kita kita bisa akses begitu. Dan tentu kita berharap juga ya kita bisa tetap menumbuhkan pusat-pusat perdagangan offline, Kang Irfan, karena juga punya value added kan. Bagaimanapun berdagang tuh yang paling bagus membeli itu yang melihat live langsung ya. Artinya ya memang tadi saya bilang mungkin kita juga ada faktor karena kemacetan, karena gedung yang mungkin susah untuk diakses dan sebagainya, maka masyarakat kan memang cenderung sekarang lebih belanja secara online ya, gitu. Dan tapi saya yakin bahwa pengaturan ini tidak akan terlalu berdampak, Kang Irfan, terhadap pola konsumsi masyarakat, terutama terkait dengan barang-barang yang selama ini diperdagangkan secara live di sosial media, saya kira. Tapi ada kekhawatiran tidak, Pak, ketika memang barang murah itu terus berada di digital, hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu regulasi yang dikeluarkan, bisa saja tidak efektif, Pak? Tentu sebagai feedbacknya kita kan akan melihat dari kondisi masuknya barang, Kang Irfan. Ya, jadi kalau memang barang itu murah melalui proses bisnis yang sehat, ya saya kira nggak ada masalah ya, gitu ya. Dan tentu saya kira masyarakat juga diuntungkan dari sisi konsumen. Hanya kan kita perlu melihat apakah barang yang murah itu karena melalui mekanisme yang sehat dihadirkan kepada konsumen atau dalam jangka promosi tertentu tadi terkait dengan bakar uang ya. Nah, dan ini yang kita khawatirkan bahwa dalam jangka menengah, mungkin dalam jangka panjang usaha kita ambruk, pengusaha-pengusaha kita. Dan mungkin saja nanti para pelaku usaha penyedia aplikasi perdagangan dan mereka akan menjual sendiri barangnya, Kang Irfan, tanpa menggunakan para pedagang kita gitu ya. Jadi kita hanya sebagai konsumen aja 100%. Nah, ini saya kira yang kita tidak harapkan, Kang Irfan, ke depannya terjadi seperti itu. Terakhir Pak Acu, apa yang harus dilakukan terutama bagi masyarakat yang mau tidak mau ini sudah terlanjur juga ikut bergabung dalam proses perdagangan di media sosial ini, Pak? Ya, saya kira dari sisi promosi silakan dioptimalkan promosinya melalui sosial media, kan tidak ada larangan gitu. Nah, tentu kita mengarahkan kepada para produsen juga untuk mengakses ya e-commerce yang sudah berizin daripada pemerintah dan tetap bisa melakukan aktivitas perdagangan itu. Dan kita juga tahu bahwa melalui sosial media masyarakat tetap bisa melakukan transaksi perdagangan secara pribadi tanpa menggunakan aplikasi ya, meskipun dari tanda petik memang kita harus hati-hati karena ya perdagangan atau promosi melalui sosial media itu belum tentu 100% aman ya dari sistem transaksi. Nah, ini saya kira harapan saya. Dan kemudian selanjutnya minta pemerintah tidak berhenti hanya mengeluarkan Permendak nomor 31. Ini juga harus dilakukan upaya penguatan ya para pelaku usaha nasional agar daya saingnya juga meningkat. Ya, ini kan pemadam kebakaran nih, Kang Irfan. Ya, betul. Nah, kedepannya kita harus membangun satu sistem industri dan perdagangan kita yang kuat, termasuk juga membenahi sektor-sektor perdagangan offline kita. Gitu ya. Oke, baik, Pak Acu Fiarta Kartabi, pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan. Terima kasih Pak Acu atas waktunya bergabung di Jabar. Sehat terus. Alhamdulillah, sama-sama. Baik pemirsa, itu dia perbincangan kita di Dialog News Jabar, dan Anda bisa menyimak kembali seluruh perbincangan kita melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.